Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Eka Mariski dari SMA N 51 Jakarta dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan membahas pelajaran PPKN tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Tujuan nasional Indonesia ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian melalui hubungan internasional, dan yang kedua adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang kita bahas pertama adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Peran Indonesia melalui hubungan internasional ini dibagi menjadi tiga bagian lagi. Yang pertama ada makna hubungan internasional, yang kedua ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, yang ketiga ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Yang pertama ada hubungan internasional. Apa sih hubungan internasional itu? Secara umum, hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Ada tiga konsep yang dianggap sama atau dipersamakan oleh para ahli. Yang pertama ada politik luar negeri. Politik luar negeri ini adalah seperangkat kebijakan yang dilakukan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan tercapainya tujuan negara tersebut dan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua ada hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatan. Yang ketiga ada politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa semua negara serta proses interaksi antar negara. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Ada dua faktor perlu adanya kerjasama dalam hubungan internasional. Yang pertama ada faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup. Kedua ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, politik luar negeri dalam menjalin hubungan internasional. Dapat dilihat juga dalam peristiwa berikut ini nih. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa dikenal dengan PBB. Yang ke-60 pada tahun 28 September 1950. Kedua, Indonesia juga memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Ketiga, ada juga peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Gerakan non-blok atau GNB ini merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Dan untuk itu Indonesia membantu dan memperjuangkan untuk mencapai tujuan dan prinsip-prinsip dari gerakan non-blok ini. Keempat, Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama ada peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia ini menjadi anggota resmi PBB pada tanggal 28 September 1950. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik ini sangat besar, apalagi pada terjadinya agresi militer Belanda I, PBB itu membentuk Komisi 3 Negara. Nah, pada terjadinya agresi militer Belanda yang kedua, PBB juga membentuk UNCIM. Pertama ada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan informal pemimpin negara ASEAN yang pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Nah, yang ketiga ada konferensi tingkat tinggi yang ke-9 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Ketiga, keaktifan Indonesia sebagai pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961.